Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam persaudaraan Ezzatrate Jaya. Kali ini saya berada di Kecamatan Sumber Gempol di Desa Jabal Sari, di kediaman Kang Mas Joko Priyanto BSc, di mana beliau adalah salah satu tokoh pendiri Persaudaraan Setia Hati Terate yang berada di cabang Tulungagung, dan sekarang Ezzatrate berkembang dengan begitu sangat pesat. Dan bagaimana cerita selanjutnya? Dalam acara Terarah, saya Dinda Dwi Fernando. Sejarah perkembangan Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten Tulungagung tentu tak lepas dari peran tokoh perintis. Sebagai pelopor pesatnya perkembangan ajaran Setia Hati Terate di seluruh penjuru wilayah Kabupaten Tulungagung. Khususnya dalam 35 tahun terakhir, dengan besarnya jumlah anggota Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten Tulungagung, sekurang-kurangnya sekitar 25.000 anggota, merupakan bukti kuat atas pesatnya perkembangan ajaran Setia Hati Terate di Kabupaten Tulungagung. Didirikan pada tanggal 12 September 1987, cabang Tulungagung tetap tegak berdiri, tumbuh dan berkembang hingga sekarang. Assalamualaikum, Kang Mas Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo. Selamat sore. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya, Kang Mas? Baik, semua sehat. Ya, monggo pinara. Nggih. Di rumah kegiatannya apa saja ini, Mas? Panjenengan. Situ dulu. Apa, Mbak? Di rumah kegiatannya apa saja ini, panjenengan? Ya, kegiatannya itu. Ayam, burung. Situ. Okay. Kang Mas Joko, perkenalkan nama saya Dinda Dwi Fernando dari Terate Agung TV dalam acara Terarah. Terate Agung punya sejarah. Dan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan panjenengan mengenai profil panjenengan. Dan monggo panjenengan memperkenalkan diri, nama lengkap panjenengan, tanggal lahir dan profesi panjenengan. Monggo Kang Mas. Terima kasih atas kunjungan dari Terate Agung ke rumah saya, kediaman saya di sini. Dan alhamdulillah, syukurillah, tulang saya ada di rumah. Terus nama saya itu Joko Priyanto BSc. Saya dilahirkan di Magetan tanggal 14 April 1959. Bagaimana awal mula Mas Joko mengikuti pencak silat di Setia Hati Terate ini, Kang Mas? Awal mula kami mengikuti adalah dari Ranting Mauspati. Mauspati Magetan ya, Mas? Iya, cabang Magetan. Magetan. Nah, di situ saya disuruh dulu oleh kakak saya. Saudara saya 8 itu perempuan semua. Perempuan semua. Panjenengan nomor berapa, Kang Mas? Saya nomor 6. Kakak saya Landes, itu Mbak Dia Sunarnyati, itu ikut latihan Ezza Terate. Akhirnya beliaunya menyuruh saya biar supaya ibu mengizinkan. Kebanyakan ikut latihan dulu kan. Boleh orang tua kan nggak boleh. Akhirnya saya ikut latihan supaya jadi laki-laki. Jadi ya istilahnya midoi. Oh gitu. Saudara tadi kan perempuan. Nggih. Nah, itu awalnya. Berapa lama Kang Mas mengikuti latihan tersebut? Latihan mulai kelas 5 SD. 5 SD. Kurang lebih ada 5 tahun ya. Misalkan SMA saya tahun 70. Nggih. Di Magetan juga latihannya, Kang Mas? Latihannya di Ranting Mauspati, Jaga Magetan. Tapi pengusahaannya waktu dulu semua di Madiun. Seluruh Kadinan Madiun itu tempatnya di Balai Desa Rorombo. Rorombo, Madiun. Ya. Seberapa besar ketertarikan panjenengan mengikuti latihan Ezza Terate ini, Kang Mas? Ya jelas dengan adanya izin dan dukungan dari keluarga, otomatis dengan semangat akhirnya bisa disahkan. Nah, di saat Kang Mas Joko latihan, yang melatih ini siapa, Kang Mas? Yang dari poros kanak-kanak dulu saya pelatihnya Pak masuk dulu. Sekarang ada di Banyuwangi. Ada berapa pelatih nih, Kang Mas? Rata-rata 2. Dua? Iya, 5 Kebumen sama 5 Kebumen.
masuk kuliahnya di Banyuwangi ya, itu. Terus jambonnya yang latih saat itu Mas Haryono, terus Mas siapa itu sekarang meninggal kemarin, perwira TNI AD sekarang kan udah meninggal. Berhijaunya itu Mas Karun harus jalan di sana, keundangannya Bang Karmun, sekarang jadi Korwil daerah Lampung. Berarti setiap beda sabuk itu beda pelatihnya. Oh. Terus putih yang latih ya Bang Karmun itu tadi. Terus Mas Suyono dosen Unmer sekarang. Padahal dulu ya masih mahasiswa UNS 11 Maret. Lalu berapa banyak itu Kang Mas leteng penjenengan yang mengikuti latihan? 17 dulu itu kan dikit-dikit. Saya nanti pengisang di Balai Desa Rorombang untuk Ngawi, Magetan, Madiun, Saruban dan sebagainya. Cukup. Jauh-jauh ya Kang Mas ya? Jauh-jauh. Jadi Lalu kan ngomong dulu jangan membayangkan sekarang. Iya. Ya, ya. Ada hal menarik apa nih di latihan SH Teratai? Sekali menarik di situ dulu itu Darawati, terus setiap ada kegiatan atau apa suruh menyanyi, dulu itu suruh nyanyi, semuanya itu nyanyi. Macam-macam nyanyiannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, ada yang ngurau-ngurau dan lain. Lalu bagaimana peran pelatih penjenengan untuk penjenengan ini Kang Mas? Perannya ini gimana? Peran pelatih masih siswa itu bagus-bagus, punya tanggung jawab satu ya. Dulu tuh siswa itu nggak ada yang gampang semaput dan itu. Kalau story-nya kawat sekali. Zaman dulu beda ya Mas ya? Zaman dulu beda, waktu sabuk jatuhnya cepat. Gitu. Jadi kalau mintanya nggak bagus dulu tuh nggak bisa jadi. Lalu adakah sosok yang bisa menjadi suri tauladan penjenengan Kang Mas? Mungkin siapa bisa diperkenalkan? Jelas sosoknya itu ada, maka saya sampai di Tulungagung dan tidak akan negara. Itu Raden Mas Imam Kusuk Perangan, waktu tadi disahkan. Saya itu selama SMA itu tiap malam suruh ke situ. Akhirnya dapat materi banyak dan sebagainya. Bahkan dengan munculnya idola itu, saya tuh waktu SMA itu bilangnya bilang, siapa kalau kuliah di Jogja, besok PNS di Jawa Timur. Itu waktu masih SMA. Dan akhirnya terbukti sekarang. Saya PNS, ya kuliah di Jogja, terus PNS, terus di Jawa Timur. Tulungagung kan Jawa Timur. Penjenengan sangat mengidolakan beliau ya Kang Mas? Iya, sangat. Kenapa Kang Mas? Terbukti sebelum kejadian. Apa yang Anda idolakan dari beliau? Ya itu tadi. Saya dikasih tahu sebelum kejadian di Joko kuliah di Jogja. Dan nanti jadi PNS di Jawa Timur. Paham tak? Iya. Ini sebelum kejadian diarahkan ke itu. Akhirnya cuma terbukti. Terus yang kedua, habis itu saya disuruh setelah terima SK, terus berangkat ke Anu, terus suruhan beliaunya, terus dikasih tahu tolong kembangkan Isya di Tulung. Terus menghadap Mas Maji, disuruh menghadap Mas Maji, kasih tahu nanti ketemu Mas Hadi Purnomo belum izin dan sebagainya. Akhirnya itulah dari idola-idola yang saya dapatkan dari Raden Mas Imam Kusuk Perangan. Apakah ajaran SH Teratai ini berdampak di kehidupan sehari-hari Kang Mas? Jelas berdampak sekali. Pakai putih untuk kehidupan saya sehari-hari. Ya. Dan itu SH Teratai kan motonya kan menjadi manusia begitu tahu ada Nggih. Bertapa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya itu ya. Dari itu jelas akan muncul peri kemanusiaan. Jadi kami untuk perbuatan terkait dengan sosial masyarakat, yaitu saya itu kan pendonor darah sukarela. Oh, pendonor darah. 100 lebih, dan saya itu jadi undang Bapak Presiden Jokowi. Oh, nate nggih Mas? Wah, ini ada undangannya. Nah, ini pemirsa dengan salah satu bukti bahwa beliaunya Kang Mas Joko diundang oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Ini undangan untuk apa ini Kang Mas kalau boleh tahu? Donor darah lebih dari 100. Wah, berarti dapat rekor muri ini ya Kang Mas? Ya. Penghargaan ya? Ya penghargaan ya, tapi penghargaan diundang kan. Oh gitu. Ada piagamnya ini.
Jadi kelebihannya diundang. Presiden undang saya. Iya. Terus saya datang sana, semua difasilitasi mulai dari Tulungagung sampai ke Jakarta, dari sini diantar Palang Merah, Juanda, diterima, sana sudah ada tiket dan lain sebagainya, kita terbang, turun Soekarno-Hatta, sudah dijemput dari pusat Jakarta sana, dibawa ke hotel Said, yang di daerah Semen Masih Budak. Pada saatnya dibawa ke Istana Bogor. Menemui sang presiden ya, Kang Mas? Menemui sang presiden. Iya, presiden kan kerjanya kan di Istana Bogor. Di situ ada dengan pengawalan yang ketat dari Pak Pampres. Nah, untuk masuk ke situ tidak semua itu bisa. Mungkin orang yang saya terhati Tulungagung baru saya. Beliau ke sana sendiri atau dengan siapa ini, Kang Mas? Ya dengan rombongan pendonor 100 lebih. Itu. Tulungagung cuma 6 orang. 6 orang. Seluruh Indonesia 850. Untuk Jawa Timur 450. Nah itu kan contoh kehidupan, dampak ajaran Indonesia dalam kehidupan. Terus saya terima kasih, akhirnya cabang mengikuti mau mengakidakan donor darah. Itu kan masalah kemanusiaan. Lalu selain donor darah, contoh-contoh lainnya yang berdampak di kehidupan sehari-hari itu apa saja? Ya adalah berumah tangga. Anak saya itu keluar masuk rumah, berjulur salam dan pamit. Itu dampak dari ajaran Sejahtera. Jadi kalau ada yang nyari anak saya tamu, dan nggak di rumah anak saya tahu karena saya itu punya etika ajaran. Betul sekali, Kang Mas. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Contoh lagi dalam kehidupan organisasi. Saya dulu tuh kalau melatih tuh datang apa pulang aja. Tanyakan Pak Puhmu yang jadi polisi itu, Sony. Iya. Mana saya kalau melatih datang ke Jawa pulang. Itu ya dampak dari ajaran keteladanan. Iya. Ya. Itu ya, ada organisasi untuk kepentingan masyarakat, terus untuk lingkungan. Saya tiap malam Jumat, kebetulan malam Jumat nanti itu ketempatan yasinan tahlil di rumah saya sini. Iya. Ya, itu dapat. Dan saya datang lebih awal. Akhirnya yang lainnya mengikuti lalu lama, termasuk kiainya. Iya. Oh iya Kang Mas, saya sangat penasaran sekali dan juga mungkin pemirsa Teratai Agung TV juga penasaran. Di mana pertama kali membuka latihan Teratai di Tulungagung? Ya itu tadi saya katakan, kalau pertama kali itu di LAJR, itu masih tempat latihan, jadi belum ada rantingan warga cuma 3. Oh 3? Mas Adi Purnomo, saya, almarhum Mas Narno. Zaman Narno jabat terakhir kepala SMP Negeri 4 Tulungagung. Ya cuma ini akhirnya ini 3-3-nya akhirnya dibikin tempat. Pertama itu di DLAJR. DLAJR ya Kang Mas? DLAJR itu kalau kamu belum ngerti, sekarang itu Samsat Baru. Desa mana Kang Mas itu? Desa? Desanya Tanon, kecamatannya Kedungwaru. Terus ke SMP 2 Kauman. Pangkal Ambret SMP 2 Kauman karena almarhum Narno kerja di situ. Nah saya membackup dua-duanya ini karena saya yang muda sendiri. Beliau sudah rumah tangga, itu saya masih bujang. Masih bujang? Masih bujang, termasuk nanti Pak Pomu itu masih bujang saya. Iya. Setelah itu, setelah saya bantu, terus saya mendirikan juga di Ngunut. Itu setelah beberapa tahun Kang Mas? Ya, nyambung dengan bukti di LAJR atau di Tanon itu. Misalkan pertama 86. Terus Kalamberan Kauman, SMP 2 Kauman 87. Terus Ngunut 88. Oh berarti beruntun ya Kang Mas ya? Iya. Karena sama masih muda, kemana-mana tuh dulu sepeda pancal. Kamu enak. Ya sepeda pancal saya kemana-mana. Ya di situ tadi sepeda pancal. Maka dari itu
Saya paham betul kalau suruh cerita berdirinya Esa Teratai Tulung Agung. Iya. Nah, di situ awalnya saya datang di Tulung Agung, sebelum itu ya Pak. Itu tadi dari saya membawa SK, membawa 2 misi, 1 mengabdi pada pemerintah, yang 2 yang mana Swasti RMI mampu semangat supaya saya mengembangkan SK di Tulung Agung, terus Muhammad dibilang suruh Mas Adi Purnomo karena belum ada izinnya dan lain sebagainya. Yeah. Nah itulah saya berangkat dengan menggunakan semboyan Vini Vidi Vici. Vini Vidi Vici itu apa Kang Mas? Jadi kami datang melihat untuk menang atau berhasil Esa dari tidak ada menjadi ada, belum berkembang menjadi berkembang. Itu semboyan saya sampai satu kecamatan dan 1 kabupaten dan 19 kecamatan itu harus ada rantingnya semua. Dan sekarang alhamdulillah terwujud ya Kang Mas. Itu waktu saya menjabat sebagai sekretaris cabang sebelum Mas Makus. Begitu. Saya kan sekretaris cabang. Iya. Tapi awalnya dulu waktu merintis, saya ketua teknik cabang Tulung Agung. Kalau sekarang kan enak dibagi-bagi. Nah, dulu ketua teknik mau bidang pelatihan, teknik, dan sembarangan. Mencakup semuanya ya Kang Mas. Semuanya sampai seninya itu. Sampai dulu saya mempromosikan Esa itu melalui senam masak. Senam masal? Senam masak Esa Teratai bagus. Bisa membentuk suatu konfigurasi. Daun waru, terus ini dulu. Mulai dari kirap remaja nasional. Dulu homestay-nya kan di BLK. BLK Ngunut? Zamannya Mbak Tutut. Kan dulu ada kirap remaja nasional. Tapi generasi sekarang ngerti apa tidak? Ya, ada kirap remaja nasional, jadi dia jalan seluruh Indonesia. Mungkin belum banyak yang tahu ya Kang. Nah, ya itu, maka saya kasih tahu manfaat menggali sejarah supaya tahu. Okay. Jadi kita sajikan senam massal dan itu tertarik. Terus kedua diminta Tanggung Gunung, waktu perapatan Tanggung Gunung saya kan ngomong pernah kesini senam massal diundang dan ketua rantingnya sekarang Mas Isnu itu ya. Iya. Mengakui kira-kira kamu yang datang itu dengar itu. Okay. Ya, termasuk Anda kalau mau dengarkan. Leres. Oh iya Mas, dulu saya masih siswa itu ketua ranting Tanggung gitu. Terus di Dela JR menyambut kedatangan Gubernur Sularso. Tanya Gubernur Sularso zamannya siapa ya, kamu generasi ini terutama ya. Itu kira nama asal kita tampilkan. Habis itu dari itu ada pesanan kreatif dari Ngunut dipimpin oleh Cina Ngunut itu sampai mencari saya ikut memeriahkan Esa Teratai pertandingan lomba senam kreatif seluruh Karesidenan Kediri. Kami diundang sana. Nah itu salah satu bentuk untuk memperkenalkan Esa Teratai dalam masyarakat. Ya. Iya. Terus lebih khusus lagi untuk Ngunut sekitarnya ini, saya datangi orang tuanya. Mengapa? Karena pemahaman orang tua dulu itu kalau orang ikut latihan pencak Tulung Agung itu kebanyakan nakal gitu loh. Nah untuk mengantisipasi itu maka orang tuanya saya suani satu-satu. Jadi saya ngerti termasuk Pak Pohmu gitu ya. Berarti panjenengan sowan di rumah? Ya, siapa ya? Oh gitu. Mbahmu siapa namanya? Iya, Romaini. Siapa? Romaini. Nggih, Burom. Iya, Burom. Burom ya lah. Panggilannya Burom. Burom. Nah, semua ini sampai Mbah Mukung, Mbah itu tahu Pak Supur ya Pak siapa. Nggih. Iya kan? Semuanya sesuai satu-satu. Jadi saya ngerti latar belakang keluarga masing-masing dan sebagainya. Kelebihannya di situ. Mengapa? Kalau zamannya dulu itu punya anak terus ada komunikasi dengan orang pemerintah terkait dengan itu suatu kebanggaan gitu ya. Kebanggaan. Ya suatu kebanggaan. Dulu loh ngomong dulu ya. Suatu kebanggaan. Agar semua diizinkan. Ya, diizinkan ikut latihan Esa Teratai karena panjenengan sowan di rumah masing-masing. Masih itu sampai jauh itu. Aneh Pak. Ya. Karena saya apa? Karena saya bisa membaca situasi strategi di mana kami berada. Dan saya yakin sukses sesuai dengan pertama
Vini divisi itu tadi ya Kang Ya, Mas ya. ya. Nah, mendengar cerita dari Kang Mas Joko ini pasti ada perbedaan ya Kang Mas, latihan zaman dulu dan zaman sekarang. Mungkin bisa diceritakan Kang Mas bagaimana metode latihan zaman dulu dan sekarang? Ya. Monggo. Khususnya secara umum desa Tate tahun dulu itu latihan keras sekali. Secara umum ya. Ya. Terus sekarang masuk ke Tulungagung, saya waktu menggunakan metode. Satu gimana supaya siswa itu seneng, merasa iman-iman, waktu latihan tidak datang Latihan. Nah, itu saya bikin gitu. Jadi iman-iman kalau nggak ketemu saya, termasuk Anda yang tadi ya ketemu saya dulu. Ya, Pak ya? Iya. Ya, Iya. saya bikin gitu. Ya apa caranya supaya siswa itu merasa iman waktu latihan tidak datang walaupun sakit. Bahkan saya gunakan metode. Selama masih bisa jalan, silakan masuk. Gitu. Dan perbedaannya dengan sekarang ini Kang Mas? Sekarang itu pelatih kadang-kadang tak karpe diri. Terus siswanya manja. Ya, dianu dikit aja. Ya. Dengan bukti lagi, sering terjadi banyak kecelakaan dalam latihan. Dulu tidak ada. Walaupun latihan itu keras dulu. Sudah tanyakan pada Pak Puk dulu. Ngerti semua itu. Okay. Seperti di BLK latihannya bukan di aspal itu. Aspal kasar itu apa itu. Iya, maka ada di kerip ya di situ. Harus di situ. Tapi karena saya memberi teknik tepat baik jatuhan depan muka belakang dan sebagainya, kerepet itu tidak masalah bandar keset. Gitu. Dari situ akhirnya siswanya jadi pemberani dalam arti ya yang Positif. tidak ada yang manja. Dan saya secara pribadi itu kalau ada kasus dulu dalam latihan itu saya mampu selesaikan sendiri, nggak kita bawa keluar. Ada yang nak circle waktu ada anak sprint dari Kediri ke BLK senjata. Waktu saya di rumah Solo berada ke circle ini. Mulai jam 8 nggak sadar sampai menjelang jam 2 pagi. Kalau hatinya udah ketakutan ya Kang Mas? Iya, maksud nyari saya ngetuk rumah saya. Kemarin dulu saya kan di depan SMP Boy. Yang ngabari saya itu mau ngomong aja, kan udah kering ini ya, menahan ketakutan. Akhirnya dataan itu, katanya nama siapa akhirnya penuh itu udah tujuh alat ditutupi ngori langsung bangun perhatian kamu takut yang nemen gitu ya. Iya. Kalau ada yang macam-macam gangguan dari dua hitungi, kita latihan di dua hitungi 1, 2, 1, 2 anak-anak 1 jam aja gak bisa. Akhirnya ketika tanya dia jatuh pelan. Ada pelatihnya ngabarin 1, 2 jadi jatuh pelan. Nah itu semua kami bisa menangani. Bisa menangani sendiri ya Kang Mas? Enggak kita bawa sampai keluar. Di situ siswa semakin yakin. Paham? Iya. Siswa semuanya makin yakin. Jadi semua permasalahan apa saja, dulu saya mampu menangani sendiri. Ya kita bawa keluar. Maka siswa terakhirnya dulu, BLK itu penuh. Jalan luar itu, keliling BLK itu penuh siswa. Penuh. Itu sudah banyak ya Kang Mas siswanya? Lah ya, setelah itu banyak. Banyak sekali. Banyak. Awalnya kan itu tadi memperkenalkan dalam masyarakat melalui senam massal. Okay. Udah itu 2, kita waktu melatih itu harus punya daya tarik. Harus mempunyai daya tarik ini. Iya. Daya tarik kan semangat, keberanian luar biasa dan sebagainya. Dari dulu di sini 88 disahkan itu, ceweknya ada 7 kok. Letenya Pak Prabowo ceweknya 7. Yang sekarang jadi istrinya Wakapolsek Pol. Ya, udah dapat Marini. Terus ada yang itu Mbak Kom itu Wonorejo dan Penjenengan masih hafal ya Kang Mas? Masih hafal semuanya? Karena melakukan. Jadi kalau ada orang ngomong apa saja kalau dia nggak hafal, berarti dia nggak melakukan.
Betul. 100% hanya omong doang itu. Ya. Iya. Jadi saya lihat Pak Bomu itu siapa termasuk sekdes ini Muni, Mbak Tri, yang ribut, cewek itu rumahnya Pasir sekarang di Jawa Barat, yang Bali Senjang dapat hari ini itu, yang Pak Noroti yang bisa saya Riyadi, Iya. apa, yang baru meninggal dua itu yang namanya Imam Khairuddin sama Asrori, tambah kerja sama ini Jati Kulon. Dari Jati Kulon. Sudah 88. Iya. Kang Mas, ada banyak sekali hambatan ya pastinya ya. Mungkin hambatannya apa saja nih Kang Mas? Hambatannya macam-macam sudah sebagian saya ceritakan. Ada lagi hambatan yang lucu. Ada cewek luar itu nasir terapi. Termasuk ke tempat latihan dengan mabuk. Oh, pernah ya Kang Mas itu? Waduh, udah tanya apa saja. Yang itu nih 1-2 itu tetangganya Mbak Siti itu sambil roblong itu. Dan kalau di lurah gak jadi apa itu anaknya kan dulu gitu. Berapa sudah tadi itu ya? Iya. Belah itu nanti itu 1-2 sampai naik motor. Kembali lagi 1-2. Latihannya kan tepi jalan itu, BK itu, jalan raya itu, ya di depan. Saya biarkan aja 3 kali dipangkat malah. Setelah itu untuk jam malam minggu nggak ada tongkrongan lagi di situ. Lain jeneng wong Indonesia itu Macam-macam ya Kang Mas? menang orang ngasorake kan ngasor kaki. Iya. Betul. Sebentar lagi kasih tahu tuh Mas. Ojo jarak kono diumbar yang ditakut. Nah, kan takut gak berani. Iya. Jadi tidak perlu dihadapi, dibiarkan aja. Okay. Bukan berarti kita nggak berani menghadapi wanita kalau Tulungagung soal kono dengan divisi tadi berani segalanya. Iya. Cuma 3 orang seperti itu. Dan sampai sekarang ini ya Kang Mas. Ya. Lalu apa yang melatar belakangi panjenengan ini membuka latihan pencak silat SD Trate di sini di Tulungagung? Tadi katakan tadi. Iya. Pesannya kan dipesan oleh almarhum Mas Imam Kusupangat. Banget. Terus yang mesan, saya datang sini, yang mesan itu menjadi meninggal, akhirnya kan jadi wasiat. Nggih. Dan memang wasiat itu harus dilaksanakan sukses. Ya, harus dilaksanakan sukses. Itu prinsip. Maka kita sebagai orang Indonesia itu kalau pegang apa saja itu harus sukses. Yeah. Indonesia mau pengen nyawaknya apa daripada jadi sukses. Maka seperti Beringo sampai itu Mas Saiful itu kan ngomong saya harus jadi saya tanya dia Harus disertai dengan usaha dan doa ya Kang Mas. Iya. Sebab tugas manusia di dunia kan hanya 2 sebenarnya kalau ngerti. Lebih orang Indonesia paham. Ikhtiar sama doa cuma ini aja. Iya. Selebihnya adalah miliknya Allah, kekuasaannya Allah. Ya kan saya enggak manusia itu kelirunya. Haknya Allah diambil, alih ya pusing 7 Keliling. Iya Pak ya. Nggih. Sepenting ikhtiar Berdoa. Termasuk saya melatih di Tulungagung, bukan tempat latihan di Tulungagung yang pertama kali. Bahkan kita bisa di waktu melatih pertama masih di SMP itu dan sebagainya. Musimnya hujan, wah kacau. Mohon pada Allah, ya Allah waktu nanti latihan dengan hujan, tidak ada hujan sampai malam. Harus gitu aja tuh. Nggih. Nah berdoanya dari mana? Dari rumah. Dari rumah. Dari rumah lupa. Paham? Iya. Terus panjenengan sekarang ini menyandang sebagai apa ini Kang Mas di cabang Tulungagung? Sebagai anggota dewan. Anggota dewan. Anggota dewan itu ada berapa ini Kang Mas di cabang Tulungagung? 5. Siapa saja? Mas Jati Purnomo. Mas Jati Purnomo. Terus saya, Mas Santoso, saya. Nggih. Mas Nonot atau Mas Darminto di SMP 1 itu terus Mas Ceni. Itu sebagai dewan cabang Tulungagung. Terus harapan kedepannya untuk Setia Hati Trate cabang Tulungagung itu seperti apa? Harapan panjenengan? Jelas saya mengharap ke depannya. Sekarang kelemahan terjadi pada anggota kita. Nggih. Satu, tidak memahami makna waktu pengucapan perusahaan. Belum memahami makna
pengecaran atau pengesahan? Atau pengesahan itu kan ada sumpah ya. Okay. Bukan berarti kami melarang terhadap komunitas, tidak, silakan itu lah. Tapi jangan gunakan atribut dan tetek bengeknya Esa Terate sendirilah. Seperti dulu, udah saya dulu waktu SMA di Madiun itu banyak gangster-gangster. Iya. Tapi tidak ada satupun yang menggunakan gangster. Berdiri sendiri ya Kang Mas ya? Tanpa kita nggak ngaku orang Esa, nggak gunakan atribut dan maka dulu sangat diistilahkan Canjeru. Tolong silakan berkomunitas antar generasi, tapi jangan gunakan atribut Esa Terate. Bentuk apapun. Berarti ini sangat diperlukan edukasi ini Kang Mas ya? Iya, Bapak edukasi itu sangat penting. Jadi seorang pendidikan itu ya cerdas dan intelektual. Iya, betul sekali. Nggak murah. Iya. Itu paham? Iya, paham. Ya sebuah murahan, akhirnya dia itu ya murah. Bapak atlet. Jadi warga ya warga murahan. Jadi saya tuh prihatin kalau ada orang Esa seperti sampai diani. Sebenarnya Esa itu kalau mengikuti ajaran warganya itu butuh disegani, ya. Iya. Karena masyarakat berani karena ya salahnya oknum Esa Terate yang menggunakan ajaran. Ya, itu pokok permasalahannya. Gitu. Jadi pemirsa, dulur-dulur Terate Agung TV, ini pesannya dari Kang Mas Joko. Tolong dibatasi ya Kang Mas ya, untuk menggunakan atribut Esa Terate di luar mungkin seperti itu ya. Jadi istilahnya dalam Esa itu sebenarnya ada empan papan. Lalu kesan pesan panjenengan buat adik-adik siswa ini apa Kang Mas? Ya, jadi kuncinya pada siswa tetap dari pelatih. Keteladanan dari pelatih. Sesuai yang saya tindakan ke depan tadi. Kalau dari itu sudah, maka siswa itu mengikuti sangat mudah sekali. Baik disiplinnya maupun penguasaan ajaran dan materi di Esa Terate. Itu harus terkuasai. Gitu. Yeah. Kalau nggak itu nggak bisa. Nah, kalau sudah terkuasai dan sebagainya, kalau siswa tadi sudah mampu menerima ajaran dan materi Terate, itulah nanti salah satu, bukan satu-satunya ya, salah satu untuk mengurangi kekurangan waktu dia latihan. Mungkin sambungnya nggak bagus, karena kan nggak menguasai senam jurus. Waktu kripen sampai terjadi permasalahan, karena nggak menguasai teknik jatuhan. Paham? Okay. Jadi itu situ. Kalau siswa tadi sudah keteladanan dari pelatihnya sudah oke, akhirnya nurut. Seperti yang saya katakan tadi. Dulu tuh siswa itu sampai pernah itu ya anak Pak Lukman juara. Paling ujung tulung aku di Pangpoles. Itu waktu gerimis dia agak sakit dan sebagainya oleh Pak Lukman juara nggak boleh masuk ke dia bilang enggak harus masuk. Selama kami masih bisa jalan harus masuk. Itu diceritakan Pak Lukman juara waktu pengesahan, sebab dulu itu pengesahan orang tua wali kan diundang. Seperti itu. Orang tua wali diundang, terus ada sambutan perwakilan orang tua wali lah kebetulan. Yang kepadanya Pak Lukman, Pak Lukman sing mewakili gitu ya. Dan beliau cerita seperti itu. Nah, terus sampai ngomong ke bapaknya, enggak Pak, kita tetap masuk walaupun ini masih bisa jalan kan. Walaupun di tempat latihan nggak ikut latihan, tapi belajar menghormati. Nah, itu dari siapa? Karena keteladanan dari pelatih. Paham ya? Iya, paham. Jadi kalau nggak ada teladan dari pelatih, semua sikap sesuai dengan ajaran, yang nggak bisa menghasilkan siswa yang Baiklah Kang Mas Joko, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dan pemirsa Terate Agung TV mengenai profil panjenengan, dan terima kasih pesan-kesannya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih banyak Kang Mas. Mohon izin pamit ya Kang Mas. Ya, terima kasih ya. Dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam persaudaraan.
Salam saudara Terate Jaya. Jaya. Pemirsa Terate Agung TV, usai sudah perbincangan kami pada hari ini. Dan tentunya banyak sekali pesan dan kesan beliau yang bisa kita petik. Menjadi pendekar, khususnya warga persaudaraan Setia Hati Terate, harus bisa menjadi suri tauladan saudara-saudara kita dan juga lingkungan sekitar. Menjadi pendekar harus cerdas dan berintelektual. Kang Mas Joko Priyanto, BSC. Saya Dinda Dwi Fernando dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Terate Jaya.